Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ibu apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya nak ya, belajar di rumah. Jangan malas-malasan. Oke, kalian sudah siap menerima pelajaran? Buku tulis dan alat tulisnya sudah siap? Karena ibu minta kalian mencatat apa yang ibu terangkan, dikarenakan nanti tugas online-nya jawabannya berada di materi ini. Jadi nanti kalian tidak bingung menjawabnya. Tidak perlu kalian mencari di tempat lain. Oke, siap? Baik. Ibu akan mengajarkan tentang teks eksplanasi, tentang pengertiannya dan ciri-cirinya. Mungkin kalian pernah mendengar suatu peristiwa atau membaca suatu peristiwa tentang banjir, kemudian gempa, tanah longsor, pengangguran, tawuran, dan demo. Semua ini dapat dimasukkan menjadi teks eksplanasi. Kenapa? Karena di sini ada peristiwa. Jadi, teks eksplanasi itu apa? Nah, kita lihat. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Maksudnya di sini apa? Jadi teks eksplanasi itu ada proses, ada peristiwa. Peristiwanya itu bisa peristiwa alam, sosial, dan budaya. Nah, jelas ya. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisikan suatu proses. Proses apa? Mengapa bisa terjadi? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Berarti di sana ada sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Nah, apa tujuan dari teks eksplanasi? Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi dan menjelaskan sebab akibatnya suatu peristiwa. Nah, jadi tujuannya adalah menjelaskan agar kalian tidak salah memahami. Nah, itu maksudnya tujuan dari teks eksplanasi. Misalnya, tentang banjir. Ketika Jakarta banjir, selalu di dalam angan-angan kalian, selalu yang kalian dengar, ini kiriman air hujan air dari Bogor. Karena orang Bogor mengirim air hujan sehingga hujan Jakarta bisa banjir. Padahal sebenarnya pengertian banjir itu apa? Yang harus kalian pahami agar kalian tidak ada salah pengertian. Kenapa bisa terjadinya banjir? Nah, mungkin bisa terjadinya sebabnya manusia membuang sampah di kali sehingga kalinya mampet. Atau tidak adanya peresapan air karena semua tanah di Jakarta dibangun oleh gedung semua sehingga tidak ada tanah untuk peresapan air. Nah, seperti itu. Atau di got-got rumah kalian tidak dibersihkan. Ketika hujan akhirnya mampet, akhirnya
banjir. Nah, itu adalah sebab terjadinya banjir ketika hujan meluap, ya kan? Saluran air di rumah kalian mampet karena buang sampah sembarangan. Nah, itu penyebab dari banjir. Akibatnya apa? Nah, akibatnya misalnya apa? Kalian banjir, akhirnya rugi, ya kan? Rumah kalian misalnya perabotan rumah rusak karena kena air, atau kalian harus mengungsi, itu akibatnya. Sehingga di sini tujuan dibuatnya teks eksplanasi agar mengetahui penyebabnya banjir itu apa. Jadi tidak ada lagi kata ini air kiriman dari sana, dari sini. Nah, itu berarti kan pemahaman yang salah. Itu maksudnya ya. Jadi tujuan dari teks eksplanasi adalah menjelaskan peristiwa yang terjadi. Jadi menjelaskan. Lalu, jenis dari teks eksplanasi apa saja? Di sini ada 3. 1. Fenomena alam. Fenomena alam apa contohnya? Yang berhubungan dengan alam apa? Nah, nanti fenomena sosial. Sosial itu berhubungan dengan manusia dan manusia, dengan kehidupan manusia. Budaya, kebudayaan, fenomenanya, peristiwanya apa kebudayaan. Nah, di sini ada contohnya. Apa itu contohnya? Kita lihat ya. Fenomena alam. Gunung meletus. Nah, gunung meletus. Apa itu gunung meletus? Ya kan? Apa pengertiannya? Apa sebabnya? Apa akibatnya? Nah, jangan lagi seperti dulu. Waktu kecil kita sering mendengar gunungnya meletus. Ada yang mengatakan, iya gunungnya lagi batuk, lagi sakit. Nah, itu adalah pengertian yang salah. Nah, jadi harus kalian ketahui pengertiannya. Lalu banjir, tadi Ibu udah jelaskan pengertian banjir. Gempa. Gempa, itu apa gempa? Disebabkan oleh apa gempa? Nah, itu fenomena alam. Lalu fenomena sosial, tawuran. Kenapa bisa terjadi tawuran? Kok masuk ke dalam sosial, Bu? Iya. Kenapa? Karena di sini ada permasalahan antar manusia sehingga terjadinya konflik. Nah, terjadilah tawuran. PHK. Kenapa sosial? Nah, PHK ada pemecatan sehingga banyaknya pengangguran. Banyak pengangguran berarti banyak orang yang tidak bekerja. Berhubungan dengan apa? Sosial juga. Kebudayaan. Fenomena budaya apa? Di sini contohnya misalnya memperkenalkan budaya lenong, ondel-ondel. Kemudian gamelan. Lalu tentang adat istiadat di Jawa sekaten. Nah, apa itu fenomena budaya? Nah, seperti ini contohnya. Nah, harus kalian pahami. Jangan kalian, kalau misalnya sekaten, kalau zaman dulu sekaten, wah enak sekaten. Kenapa? Banyak makanan. Ya kan, melihat makanan. Lalu katanya kalau sekaten itu ada Nyi Roro Kidul datang. Nah, itu kan hoak. Kita lihat dulu pengertiannya sekaten itu apa. Nah, sebabnya terjadinya sekaten, akibatnya apa. Nah, itu harus dipahami. Nah, itulah yang masuk ke dalam teks eksplanasi. Karena menjelaskan suatu peristiwa itu terjadi, ada sebab akibatnya.
sekarang ciri-ciri dari teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Nah, pernyataan umum adalah pengertiannya. Urutan sebab terjadinya peristiwa tersebut, akibatnya. Interpretasi adalah kesimpulan dari pernyataan umum dan sebab akibat. 2. Informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta, faktual, jelas. Jadi teks eksplanasi itu tidak boleh beritanya hoak, harus fakta. Ya kan? Fakta di sini harus ada nyata. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat dengan ilmiah atau keilmuan. Nah, maksudnya tadi di sini, misalnya kita kemarin di daerah kita baru terjadi tanah longsor di daerah Ciganjur. Nah, kalau kalian membuat teks eksplanasi, tidak bisa kalian membuat contohnya seperti di daerah Ciganjur. Kalian harus tahu dulu apa itu tanah longsor secara umum, bukan secara kejadian yang dialami di Ciganjur, yang dialami di Sukabumi, ya kan? Yang di Cibadak, Parung Kuda. Tidak. Tetapi tanah longsor pengertiannya secara umum, secara global. Bukan satu-satu kalian ceritakan, itu salah. Itu tidak berdasarkan keilmuan. Sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi. Nah, ingat, teks eksplanasi bukan teks yang bisa mempengaruhi si pembaca. Karena teks eksplanasi hanya untuk menjelaskan, memberikan informasi tentang peristiwa. Jadi tidak untuk mempengaruhi si pembaca. Jadi tidak untuk kita mengikuti apa yang terjadi di dalam cerita yang kalian buat teks eksplanasi. Itu bukan. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang untuk memberikan, menjelaskan informasi peristiwa yang terjadi. Memiliki atau menggunakan square marker atau urutan. Nah, urutan ada kata pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Atau pertama, berikutnya, dan terakhir. Nah, inilah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jelas maksudnya kalian? Tadi pengertian teks eksplanasi apa? Teks yang menjelaskan suatu peristiwa fenomena yang terjadi. Jadi hanya menjelaskan ya nak ya, tidak untuk mempengaruhi orang lain. Lalu jenisnya ada 3, fenomena alam, fenomena budaya, dan fenomena sosial. Betul. Oke, sampai di sini. Semoga penjelasan dari Ibu kalian paham. Kerjakan tugas sesuai perintah Ibu ya nak ya. Kerjakan tugas baik-baik. Jangan sampai kalian remedial. Kerjakan baik-baik. Oke. Oke, sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di esokan hari.